Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Khalifah Tunisa Nasution, NIM 18302002. Dengan mata kuliah Fikih Kontemporer, yang di sini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi, sterilisasi, dan abortus dengan dosen pengampu Pak Jil Paroni. Kontrasepsi yaitu Pengertian kontrasepsi yaitu berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra artinya melawan atau mencegah, sedangkan konsepsi artinya pertemuan antara sel telur yang matang dan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jika dapat disimpulkan, kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. 2. Macam-macam kontrasepsi. Ada beberapa alat kontrasepsi dalam pelaksanaan. Macam-macam kontrasepsi, yaitu ada beberapa alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program keluarga. Dalam program keluarga berencana, yaitu KB, yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dan dikenal di Indonesia saat ini sesuai dengan perkembangan teknologi, baik itu ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Alat kontrasepsi yang dibolehkan yaitu 1. Pil untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada lapisan terdalam pada rahim. 2. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita. 3. Susuk KB, yaitu berupa leporemorgestrel yang terdiri 6 kapsul. 4. Kondom adalah alat kontrasepsi yang berfungsi untuk menampung sperma agar tidak masuk ke dalam vagina. 5. Vagina pasta atau jelly. Berikut alat kontrasepsi yang diharamkan, yaitu ligasi tuba, mengikat saluran kantong ovum. 2. Tubektomi, yaitu mengikat saluran kantong ovum. 3. Vasektomi, yaitu mengikat atau memutuskan saluran sperma dari buah jakar. Hukum penggunaannya itu berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Kontrasepsi dengan cara yaitu dengan cara yang dibolehkan alias tidak ada larangan untuk melakukannya. Hadis tersebut yaitu artinya kami melakukan AZL pada zaman Rasulullah SAW, dan kejadian ini diketahui oleh Rasulullah SAW, tapi beliau tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Adapun serta hadis Abu Daud dan Ahmad, yang artinya seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang jariyah atau budak perempuan dan aku melakukan AZL. Aku tidak suka kalau dia hamil. Sedangkan aku menghendaki apa yang dikehendaki oleh laki-laki yang lain." Orang Yahudi berkata bahwa AJL adalah pembunuhan bayi secara kecil-kecilan. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi itu telah berdusta. Kalau Allah menghendakinya, akan menjadikannya. Niscaya engkau tidak akan dapat menghalanginya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Keuntungan dan kerugian dalam menggunakan kontrasepsi, yaitu keuntungan dan kontrasepsi ini antara lain perlindungan terhadap terjadinya kehamilan sangat tinggi, tidak mengganggu kehidupan suami istri, 3. Tidak mempengaruhi ASI, lebih aman atau keluhan lebih sedikit. 4. Praktis, hanya memerlukan 1 kali tindakan. 5. Lebih efektif, tidak kegagalan sangat kecil, lebih ekonomis. Kerugian dalam menggunakan kontrasepsi yaitu antara lain harus dipertimbangkan sifat permanen metode kontrasepsi ini tidak dapat dipulihkan kembali.
Klien dapat menyesal di kemudian hari. Resiko komplikasi kecil meningkat apabila digunakan anestesi umum. Rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan. Kedua, sterilisasi. Pengertian sterilisasi yaitu sama dengan itu yaitu mandul. Kata mandul atau takhim dalam bahasa Arab yang mana dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan dengan penyebabnya, yaitu pertama, mandul yang bersifat alamiah tanpa operasi. Dua, mandul buatan dengan cara operasi yang disebut sterilisasi. Sterilisasi bagi laki-laki disebut dengan vasektomi dan pasteligation. Caranya dengan memotong saluran mani, kemudian keduanya ujungnya diikat sehingga sel sperma tidak bisa mengalir keluar penis. Sterilisasi perempuan disebut dengan tubektomi atau tubal ligation. Caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur dan menutup keduanya hingga sel telur tidak dapat dikeluar dan sel sperma tidak dapat masuk bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi kehamilan. Menurut Masipuk Juhdi mengatakan bahwa sterilisasi ialah memandulkan laki atau wanita dengan jalan operasi pada umumnya supaya tidak menghasilkan keturunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sterilisasi adalah suatu tindakan atau operasi yang dilakukan terhadap wanita atau laki-laki dengan upaya yang bersangkutan tidak akan mempunyai keturunan lagi. Hukum sterilisasi menurut Islam pada dasarnya dilarang karena sterilisasi berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan, yaitu selain dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat juga untuk mendapatkan keturunan yang sah, serta merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat yang telah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengubah cipta Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi atau saluran mani atau telur. 3. Melihat aurat orang lain. Islam melarang orang melihat aurat orang lain meskipun satu jenis kelamin berdasarkan hadis yang artinya janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki dan janganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki-laki lain di bawah sehelai selimut dan tidak pula seorang wanita dengan wanita yang lain di bawah satu kain atau selimut. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. 4. Sterilisasi adalah tindakan menyiksa diri sendiri dengan memotong bagian yang tubuh yang bisa menyebabkan bahaya bagi pelakunya. Tetapi apabila suami istri dalam keadaan paksa atau darurat seperti untuk menghindari keturunan, penurunan penyakit dari bapak atau ibu terhadap anak keturunannya, atau terancam jiwa si ibu bila mengandung atau melahirkan, maka sterilisasi dibolehkan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih, yaitu keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Ketiga yaitu abortus. Pengertian abortus yaitu sama dengan aborsi. Aborsi dalam bahasa Inggris yaitu abortion, berarti keguguran kandungan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Dalam bahasa Arab yaitu aborsi disebut isqat ad-hamal atau ijahad, yaitu pengguguran kandungan janin dan rahim. Sedangkan definisi medis mengartikan bahwa aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum
viability, sebelum janin mampu hidup sendiri di luar kandungan, yang diperkirakan usia kehamilannya di bawah usia 20 minggu. Definisi ini jelas mengandung makna bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang tidak dapat hidup di luar kandungan. Pengertian aborsi dalam terminologi fikih yaitu 1. Ibrahim An-Nakhai menjelaskan aborsi sebagai pengguguran janin dari rahim ibu hamil, baik sudah terbentuk sempurna maupun belum sempurna. 2. Dalam perspektif jinayah, Abdul Qadir Auda, sebagaimana dikutip Maria Ulfa Anshar, menyatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya. Nasaruddin Umar, aborsi adalah upaya pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran kandungan atau janin sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi. 4. Rahmi Yuningsi mendefinisikan aborsi sebagai tindakan terminasi kehamilan yang tidak diinginkan melalui metode obat-obatan atau melalui metode obat-obatan atau bedah. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa aborsi adalah upaya mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin sebelum waktunya, baik secara alamiah atau spontan, atau dengan menggunakan alat-alat sederhana maupun teknologi. 2. Jenis-jenis abortus, yaitu jenis pengguguran dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis yang berbeda, yaitu abortus spontan. Abortus spontan, pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campuran tangan manusia. 2. Abortus proctatus, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha pengguguran yang tidak diinginkan. 3. Resiko abortus, yaitu adapun resiko abortus 1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik. Pada saat dan setelah melakukan aborsi, maka wanita ada kemungkinan besar mengalami resiko kesehatan dan keselamatan terhadap tubuh atau fisiknya, diantaranya yaitu kematian mendadak akibat pendarahan hebat. Kedua, kematian mendadak karena pembisuan yang gagal. 3. Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan rahim. 4. Rahim yang sobek. 5. Kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. 6. Kanker payudara, yaitu karena tidak keseimbangan hormon estrogen pada wanita. 7. Kanker indung telur. 8. Kanker leher rahim. 9. Kanker hati. 10. Kelainan pada plasenta atau ari-ari yang akibat menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya. 11. Menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi. Resiko gangguan psikologis atau kejiwaan. Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dan segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap mental atau kejiwaan seorang manusia.
kejiwaan seorang wanita. Gejala ini dikenal di dunia psikologi sebagai post abortion syndrome, sindrom pasca aborsi atau PAS. Adapun diantaranya gejala-gejala kejiwaan tersebut yaitu kehilangan harga diri. Kehilangan harga diri itu mengakibatkan antara 82%. Teriak-teriak histeris itu terjadi sekitar 51%. 3. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi itu sampai sekitar 63%. 4. Ingin melakukan bunuh diri sekitar 28%. 5. Mulai menggunakan obat-obatan yang terlarang. Terjadi ada kesalahan. 5. Mulai menggunakan obat-obat terlarang itu 41%. 6. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual itu sekitar 59%. Hukum abortus yaitu para ahli fikih sepakat bahwa pengguguran kandungan yang terjadi yang telah berusia 4 bulan atau 120 hari yaitu setelah ditiup roh haram hukumnya. Akan tetapi abortus bisa saja diperbolehkan apabila hasil diagnosa medis profesional diyakini bahwa bertahannya kandungan yang telah hidup akan mengakibatkan kematian ibu bayi. Tidak ada jalan lain kecuali melakukan abortus. Hal ini dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan baik itu. 2. Hukum bagi pelaku abortus. Orang yang melakukan abortus secara sengaja tanpa alasan medis baik pada kandungan sebelum 4 bulan dan setelah 4 bulan harus dikenai hukuman denda. Menurut Yusuf Qaradawi, pelaku harus dikenakan hukum diat jika bayi itu lahir kemudian mati dan denda harta yang lebih ringan dari diat. Jika bayi itu lahir dalam keadaan mati, denda tersebut dibayar oleh pelaku. Bisa dokter, dukun, atau perempuan itu sendiri. Pasal-pasal KUHP yang dapat menjerat pelaku abortus yaitu pasal 299 4 tahun penjara atau denda 4 juta rupiah bagi yang sengaja mengobati seorang wanita dan menyuruh supaya melakukan aborsi. Pasal 346 dalam 4 tahun penjara bagi wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya. Pasal 348 5 tahun 6 bulan penjara bagi yang menggugurkan kandungan dan mematikan wanita atas persetujuannya. 4. Pasal 347 ayat 1. 12 tahun penjara bagi sengaja menggugurkan kandungan wanita tanpa persetujuannya. Ayat 2. 15 tahun penjara apabila wanita tersebut mati. Kesimpulan antara makalah kami yaitu kontrasepsi adalah cara yang digunakan oleh ber-KB untuk mencegah terjadinya kehamilan. Adapun alat diperoleh dalam Islam yaitu pil, suntikan, susu KB, dan kondom. Sterilisasi atau mandul. Sterilisasi ini ada 2 faktor yaitu faktor intern atau ekstern. Aborsi merupakan pengguguran kandungan atau proses mematikan janin. Sebelum janin tersebut lahir, ada 2 macam aborsi, yaitu aborsi alamiah maupun aborsi buatan. Sedangkan aborsi menurut pandangan ulama mengenai janin yang sudah dilimpahkan ruh, ulama bersepakat haram untuk melakukan aborsi. Akan tetapi ulama
Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai janin yang belum dilimpahi ruh. Di antara ulama yang memperbolehkan aborsi tersebut adalah Muhammad Ramli dalam kitab Al-Hinayah. Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tetap mengharamkan aborsi. Semenjak pertemuan sel sperma dan sel ovum dalam rahim manusia, karena dalam sel-sel tersebut terkandung unsur kehidupan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.